Saya persilakan dulu. Saudara-saudara, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dalam kesempatan ini. Ibadat kita dan firman yang kita terima harus semakin membuka mata kita jasmani terlebih rohani, memandang jauh ke depan. Harus sampai ibadah kita membawa kita mengerti ke masa depan. Ini namanya berpandangan jauh. Kalau Nuh itu berpandangan jauh sampai terjadinya air bah. Dan karena dia mengerti terlebih dahulu, maka dia terlepas dari bahaya kebinasaan. Demikian juga dalam perjalanan bangsa Israel, ada seorang wanita. Sebenarnya bukan rohaniawan, justru orang yang berkelakuan tidak baik. Tapi dia sudah memiliki pandangan jauh bahwa Tuhan berkuasa menempatkan umatnya di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, sehingga dia menggabungkan diri, mengambil kesimpulan, memilih jalan yang terbaik dan tidak salah, dan dia boleh selamat, boleh masuk di tanah Kanaan, bahkan menjadi warga orang Israel, yang terlebih lagi namanya ada di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi namanya itu terdaftar, saudara. Nah, kita sekarang harus firman Tuhan membawa kita mengerti firman apa yang harus kita geluti, gumuli, dan kemana sasarannya. Kita sekarang harus sampai masuk dalam kebangkitan orang yang mati dalam kebangkitan pertama, dan yang masih hidup diubah pada hari kedatangan Tuhan. Jadi ibadah kita harus semakin mengarah ke sana, sehingga kita akan mengerti apa yang kita lakukan. Tadi kalau Nuh itu dia kerjakan dengan setia membangun bahtera. Kalau Rahab itu dia setia menggabungkan diri, mengikut, berjalan bersama dengan bangsa Israel. Saudara-saudaraku, biar kita di dalam pengiringan ini jangan hanya pandangan dekat seperti ayam, dia enggak lihat jauh-jauh, apalagi memandang ke langit. Yang dia lihat mengais-ngais di lumpur, di tanah. Kalau udah dapat cacing atau apa di situ dia udah senang. Nah, ini saudaraku, kekristenan sama. Kalau pandangannya hanya yang sementara, hanya dunia ini, ya itu sama dengan ayam tadi. Ya, makanya Tuhan tidak ciptakan manusia jadi ayam. Karena ayam, ya kalau udah waktunya dipotong, sembelih.
dimakan sama orang. Tapi kalau manusia diperuntukkan untuk Tuhan, peruntukan oleh Tuhan untuk hidup yang kekal, dan itu nanti dimulai dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, kita sedang menuju kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, saudaraku. Tapi supaya benar kita ke sana, kita harus menerima firman Tuhan, harus tahu daripada firman Tuhan, harus mendapat pandangan jauh dari firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya mau mengajak kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan ini. Saya baca yang ganjil, biar saudara nanti baca yang genap. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih mesra dan belas kasihan. Silakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bersama kita ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini saudara-saudaraku, pandangan jauh bagi kita. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting karena pada kedatangan Yesus yang kedua kali kita disebut sama seperti Yesus. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya itu pada hari kedatangannya yang kedua kali. Maka disebut kita akan menjadi sama seperti Dia. Jadi kalau Yesus datang, kita akan sama seperti Dia.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Biar semua kita ini boleh mengalami ini nanti. Bila Yesus Kristus datang, kita sama seperti dia dan kita melihat dia. Saudara-saudaraku, kalau kita sama seperti dia pada hari kedatangannya, maka sama dengan Nuh sudah mengerjakan semua apa yang dikatakan kepadanya. Maka kalau terjadi yang membinasakan itu, yaitu hujan dan air dari bawah tanah yang membuat banjir, air bah, semua yang bernapas binasa. Tapi Nuh sudah tidak. Dia selamat bersama dengan istrinya dan ketiga anak dan menantunya, sehingga semua 8 orang. Itu dari pengertian mereka, pandangan jauh dari firman yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi bagi kita, saudaraku, tidak cukup hanya bergereja, tidak cukup menjadi orang Kristen. Memang permulanya kita dibawa kepada satu tingkat, yaitu penyelamatan. Di situ, saudaraku, gak ada yang kita lakukan. Keselamatan itu anugerah, bukan perbuatan manusia, tapi siap bagi hari kedatangan Tuhan. Tidak boleh seperti itu lagi, saudaraku. Itu sebabnya tadi dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu memiliki pikiran yang ada pada Yesus. Nah itu kita nggak boleh diam-diam. Kalau kita diam-diam ya nggak bisa terjadi. Nah, jadi ada peningkatan firman yang kita terima, ada peningkatan hidup. Dan sama, saudaraku. Supaya gampang kita mengerti, sama dengan sekolah. Bukan terus-terusan TK, bukan terus-terusan SD. Ada waktunya. Sekolah lanjutan itu pun bagi 2. Pertama menengah atas, baru kuliah, baru sarjana. Itu pun ada juga lagi tingkatannya sampai kepada doktor, saudara-saudaraku, ya, S3. Jadi S1, S2, S3. Mereka kalau cuma tidur nggak belajar, nggak bakal bisa. Nah, kita siap bagi hari kedatangan Tuhan sama seperti dia. Itu gunanya kita terima firman yang semakin mengajar, semakin membimbing, semakin menggembalakan, semakin menuntun. Ya kalau firman hanya untuk diberkati, saudara-saudaraku, saya juga senang lihat pelayanan. Ada seperti di daerah Ethiopia sana, Afrika, ada orang kulit hitam di sana, dia terkenal dengan mujizat kesembuhan, bahkan disebut dia menjadi pendeta terkaya. Nah sekarang ada juga di Kalimantan mendoakan begitu, dari mana-mana udah mulai datang. Bahkan sudah ada yang
ingin minta doa ke sana, saudara-saudaraku. Nah, itu hanya untuk dapat di sini. Kalau untuk sampai nanti sama dengan Tuhan, harus penyerahan sendiri, harus iman sendiri, harus mengasihi sendiri, harus bertindak tepat dengan firman Tuhan. Ya kalau hanya untuk semu-semu begitu, titik doa bisa. Datang di sana, nggak pun harus berbuat macam-macam, nggak usah pendalaman firman. Nah, itu satu tingkat, begitu saudaraku, perjalanan rohani. Tapi kalau untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan, harus benar-benar saudaraku. Nah, itu sebabnya kita sudah banyak dengar firman. Esther saja mau siap menghadap Raja Ahasveros, pakai minyak wangi, pakai minyak mur, berbulan-bulan, hanya itu kerjaannya. Nah ini kita supaya berbau harum di hadapan Tuhan. Makanya sekarang kita sedang diproses. Maka kita jangan bosan dengar firman yang mengajar, membimbing, menggembalakan, dan berdoa. Jangan berkata, aku nggak ngerti firman begitu, maunya yang gampang-gampang aja. Saudaraku, semua ada waktunya. Kalau lagi SD, ya pelajarannya gampang, saudaraku. Tapi nanti kalau udah SMP meningkat, tambah kesulitan. SMA meningkat, tambah kesulitan. Kalau sama terus, ya itu nanti nggak bisa jadi penemuan, profesor, segala macam. Nah, tapi karena meningkat, akhirnya saudaraku pintar sekali. Apalagi dilanjutkan dengan praktik sendiri, ada penemuan. Banyak yang dapat penemuan, termasuklah orang Israel. Banyak penemuan. Nah kita nanti yang kita temukan adalah hati kita berpaut kepada Tuhan, dan kita mengerti apa kehendak Tuhan, dan kita melakukan kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita bergumul, berjuang, jangan bosan, terus kita ya berjuang, saudara-saudaraku. Saya ajak kita kembali memperhatikan Filipi pasal 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini saudara-saudaraku, banyak orang tidak terlalu memperhatikan. Tapi kita harus memperhatikan ini. Karena apa? Ini membawa kita, kalau kedatangan Yesus nanti, kita akan sama seperti Dia. Ini saudaraku. Karena pikiran dan perasaan kita sama dengan Kristus. Ini saudara-saudaraku yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kesiapan bagi hari kedatangan Tuhan, memasuki tujuan, memasuki garis akhir, memasuki keberhasilan, kita sekarang harus bergumul, berjuang dalam hidup kita bersama semuanya. Ada pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus.
Jadi kalau nanti Yesus datang, benar-benar kita langsung sehati sepikir sama seperti dia. Inilah pandangan jauh kita, saudara-saudaraku. Sekarang dalam kekristenan yang banyak, yang penting Tuhan berbuat mujizat, Tuhan mengadakan pertolongan, Tuhan memberkati. Itu bagus, saudaraku. Itu baik. Tapi itu belum sasaran yang sesungguhnya. Dan kalau kita disembuhkan berkali-kali pun, kita diberkati dengan segala kekayaan apapun, itu belum membawa kita sama seperti perasaan yang ada pada Yesus. Tapi kalau kita mulai menjalani jalan Tuhan, itu kita nanti sama seperti dia. Dan jalan Tuhan itu tidak selalu enak, saudaraku. Kita bisa mulai memikul salib. Ini perjalanan kita. Tapi semua kita pasti mau masuk surga. Haleluya. Ada kalanya kita harus menyangkal diri. Ini, saudaraku. Dan ada kalanya kita harus masuk dalam proses bagaikan dipres. Kenapa? Karena kita bagaikan onta yang masuk di lubang jarum. Jadi itu namanya melewati jalan yang kecil. Itu sebabnya lebarlah jalan kepada kebinasaan, tapi sempitlah jalan kepada kehidupan. Tetapi kalau kita ditanya, pilih mana, lebar tapi masuk neraka, daripada sempit tapi masuk surga? Yang sempit. Oh, makanya sekolah minggu ada gitu nyanyian. Di dalam dunia ada dua jalan. Kalau sekolah minggu kita sudah lupa itu. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Ya, Tuhan berkati, hidup berglori, masuk surga. Ini sudah itu. Jadi kalau di dalam tingkat awal, Rasul Paulus berkata, saya belum bisa memberi makanan keras, susu. Itu enak aja. Pikunya juga nggak perlu, saudaraku. Hanya telan, blek, 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 blek. Enak, saudaraku. Iya. Jadi banyak orang Kristen maunya susu. Tapi kalau Tuhan Yesus datang, kalau kerohaniannya hanya susu, itu namanya anak-anak, gak bisa dewasa. Karena kedatangan Yesus nanti datang adalah Raja segala raja dan mempelai bagi gereja. Karena Matius 25:6, lihatlah mempelai datang, song-songlah dia. 10 anak darah, 5 yang bodoh ditinggal, tapi 5 yang pintar masuk dalam pesta nikah anak domba. Jadi masuk dalam kedewasaan. Masuk dalam kedewasaan itu menerima firman yang keras. Apa itu? Bisa masuk dalam pemerasan keinginan. Karena melalui jalan sempit. Bisa pikul salib. Sakit, saudara-saudaraku. Dan bisa juga kita
Jadi pikul salib masuk jalan sempit bisa menyangkal diri. Ini saudara-saudaraku, biar kita setia kepada Tuhan dan pandangan kita jangan hanya yang sementara. Kalau pandangan kita hanya yang sementara, cukup bagaikan kita terima minum susu. Apalagi saudaraku, susu bagi yang masih baik, bukan dia yang nyediain, mamanya atau siapa. Dia tinggal gelak-gelak aja. Dia mimi cucu tengah malam nangis aja dia. Mamanya biarpun matanya udah berat harus tetap bikin. Jam 2 dia mau mimi cucu, bangun juga mamanya. Nah, ini saudaraku. Jadi di dalam kerohanian, ya kalau hanya untuk perkara dunia ini, tidak perlu menyangkal diri, nggak perlu harus memikul salib, nggak perlu harus masuk jalan sempit. Tapi karena kita ingin siap bagi hari kedatangan Tuhan, ingin masuk surga saudaraku, kita harus siap masuk dalam kedewasaan rohani. Amin saudaraku. Firman yang kita terima, disampaikan bisa menyangkal diri, bisa memikul salib, bisa melalui jalan yang sempit, jalan yang sesat. Inilah yang disebutkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perasaan apa yang disebutkan buat kita? Perasaan Yesus Kristus di dalam hal apa? Karena kalau perasaan dalam Yesus Kristus itu terlalu banyak, tapi kepada kita ditunjukkan. Kita mau baca bersama ayat 6, 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesalahannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah saudaraku perasaan yang ditonjolkan kepada kita. Amin saudaraku. Siapa yang mau terima ini? Masuk dalam jalan kecil, sempit, memikul salib dan menyangkal diri. Ini yang disebut perasaan yang ada pada Yesus. Itu pun dia bukan karena hidup sengsara miskin. Ya kalau miskin memang sengsara begitu, mungkin orang berkata pantas. Tapi kalau ini Tuhan yang Maha Kuasa, Raja segala raja, tapi mengambil jalan, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi dia Allah, tapi dia disebutkan yang walaupun dengan rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia enggak dipertahankan, dia rela turun, saudara. Inilah yang sulit bagi manusia. Turun dari kesenangannya susah, turun dari cara kehidupannya susah. Ya, ada kalanya harus disanjung, harus dipuji, harus segala macam. Nah kalau nggak digituin, saudaraku,
marah. Bisa. Nah, terlalu banyak ini, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sewaktu ada di tahtanya itu, betapa hebatnya, betapa mulianya. Ini saudaraku. Ya, manusia aja kalau baru kaya, ada rumahnya, ada villa, ada mobil, ada apa semua. Kalau nggak disanjung, nggak senang dia. Apalagi kalau nggak diperhatikan. Nah, itu. Jadi manusia itu kadang jadi apa? Sombong. Jadi kalau nggak diikut dia, disanjung, saudaraku, jadi tersandung, marah. Itu sebabnya luar biasa. Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Bukan dia karena salah, tapi dia rela menderita supaya terjadi keselamatan bagi orang lain. Haleluya. Makanya kita ini, saudaraku, harus berani bersaksi bahwa jiwa, nah ini jiwa yang ada pada Yesus Kristus rindu menyelamatkan orang lain. Haleluya. Sampai menderita, sampai berkorban, sampai mati. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudara, dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya kalau ibu-ibu, biarpun sama-sama orang lagi di tukang sayur, orang kan malu-malu. Kita semua harus perlu diselamatkan. Emang ada apa? Ada neraka, gitu aja. Ada jalan keselamatan. Asal mau. Enggak usah yang susah-susah. Teologi yang begini-begini enggak usah. Gitu-gitu aja kayak tadi. Dan selamat kamu. Apa selamat? Loh, kan nanti ada hari kiamat. Gitu aja sudah. Enggak usah terlalu hebat-hebat. Enggak usah harus kopas seperti di gereja. Enggak usah. Bisa, saudaraku. Ya. Di mana saja pun kita bisa, saudara. Kalau sudah ada perasaan pada kita seperti ada yang pada Yesus, rela meninggalkan tahatannya untuk menyelamatkan orang lain, rela meninggalkan itu semuanya, rela turun, saudaraku, dari tahtanya. Inilah yang disampaikan kepada kita. Perasaan yang ada pada Yesus, yang kita harus menerima pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini luar biasa, saudaraku. Manusia senang kalau dia dianggap ya orang hebat. Biarpun pendeta, karena dia jadi pendeta, tapi kekayaannya sudah datang dari orang tuanya. Jadi kalau dia senangnya itu pendeta yang kaya itu, wah, kalau digituin senang dia, saudaraku. Bisa diajak makan bakso karena dibilang pendeta yang kaya itu senang. Tapi apa artinya kaya dalam dunia kalau enggak kaya dalam kerajaan surga? Itu sebabnya, saudaraku, kita ini sudah harus semakin dibentuk secara rohani. Amin, saudaraku. Perasaan yang ada pada Kristus. Ya. Jadi posisinya juga mengambil posisi yang rendah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba.
dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara-saudaraku, merendahkan diri supaya kita semua satu perasaan. Ini ada orang ingin menjadi satu perasaan, harus menyatu, tapi seperti yang dia mau. Akhirnya kacau. Keinginan si A begini, keinginan si B begini, keinginan ini. Jadi harus keinginan seperti ini. Ke sini, saudaraku. Jadi dalam rumah tangga juga bisa kacau. Karena tanpa disadari harus menyatu dengan cara dia, kebenaran dia, ya, pengetahuan dia. Supaya bisa menyatu harus seperti ada perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Kita semuanya disehati. Suami istri juga sehati semuanya. Sebabnya semakin menikah rohani, sehati. Orang kadang-kadang bukan semakin menikah rohani supaya dengan kemauannya. Justru ini lawannya, saudaraku. Makanya Yesus turun hanya kepada kehendak Bapa. Jadi kita, saudaraku, biar semakin dalam kehendak Yesus Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan sambung ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Inilah, saudaraku, yang saya lihat luar biasa. Dan inilah yang sangat sulit bagi manusia. Di dalam kebenaran Yesus harus rela bertahan, tidak membenci, tidak membalas, tidak ada berdoa, biarlah engkau mati, biarlah jangan ada rezeki, biarlah segala macam terjadi sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, segala macam. Tapi di dalam Yesus, orang yang menyisah dia, mengolok dia, segala macam, dia bisa mengasihi. Saudara-saudaraku, ini Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita, saudaraku. Kita harus meningkat. Ya, perjalanan kita harus meningkat. Matius pasal yang ke-5. Saya mau ajak kita baca. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Hanya dengan perasaan yang ada pada Yesus Kristus, kita boleh meningkat kepada kesempurnaan itu. Itu sebabnya banyak orang tidak yakin untuk bisa sempurna. Tapi apapun terjadi, kalau itu firman Tuhan, kita harus yakin. Amin. Bisa sempurna. Seringkali dulu waktu kita dalam lingkungan yang berbahasa Batak, Bapak di media kok, banyak begitu. Dan muncul Bapak dia, gitu
saudaraku. Jadi artinya sok suci, nggak bisa orang suci katanya. Dan Tuhan sudah bilang jangankan suci, sempurna. Masa kita bilang kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa? Nah, itu namanya melawan Tuhan. Tinggal kita bilang gini, kau Tuhan, kalau itu kehendakmu, kerjakanlah itu dalam saya. Jadilah kehendakmu. Mestinya harus begitu, saudaraku. Jangan bilang nggak bisa. Amin, saudaraku. Jadi kita harus masuk dalam peningkatan ini. Kalau dikatakan supaya kamu memiliki perasaan yang ada pada Yesus, itu artinya kita sempurna pada hari kedatangannya. Ini saudaraku. Itu sebabnya kita harus semakin mengalami yang pertama. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini luar biasa, saudaraku. Orang-orang kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ini adalah tingkat tertinggi dalam jabatan dan dianggap dalam kerohanian orang Israel. Orang Israel itu, saudaraku, kepada keagamaannya bertahan terus. Untuk menjaga itu sampai kepada pernikahan, mereka luar biasa. Tidak boleh menikah dengan bangsa lain, suku lain. Jangankan menikah, beramah-ramahan saja, bergaul tidak boleh, saudara. Begitu bangsa Israel. Makanya itu juga menjadikan mereka tidak berkembang cepat. Di dalam Yohanes pasal 4, kita mau lihat dulu, saudaraku, ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini orang Samaria ini masih tetangganya, saudaraku, dan masih orang Israel juga, hanya sudah mulai masuk kawin campur. Itu kalau bagi orang Yahudi tidak boleh, saudaraku. Nah, jadi sama orang Samaria juga nggak boleh. Hanya Yesus Kristus, dia rindu semua diselamatkan. Dia pergi walaupun hanya kepada seorang orang Samaria yang Tuhan lihat dia bisa membuka hati. Kita semua kalau mau membuka hati, Tuhan bisa tolong kita. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus lebih meningkat. Bagaimana itu bisa meningkat? Jadi orang-orang Yahudi ahli Taurat, mereka mempertahankan Taurat. Jadi kalau kita dicubit, halal cubit orang. Kalau kita dipukul pakai tangan, bisa balas. Tapi kalau di dalam Yesus, biar kita dijahati nggak boleh balas. Haleluya. Itu perasaan yang ada pada Yesus. Ini saudara-saudara. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 itu, Matius pasal 5 itu
Saya akan baca mulai dari kita. Mulai ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Haleluya, saudaraku. Dan itulah yang ada perasaan pada Yesus Kristus. Itu sebabnya di kayu salib itu, apapun itu, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Amin, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita, amin. Wah, kalau Tuhan tolong kita dalam hal ini, luar biasa, saudaraku. Kita sudah memiliki perasaan yang ada pada Kristus. Dan itu menjadikan kita beda dengan orang Yahudi. Walaupun itu sampai di dalam pernikahannya, waduh, dijaga semua. Makanannya, kalau di sini dibilang haram, kalau di sana kosher. Nah, itu sudah dijaga. Lele nggak boleh, ikan teri nggak boleh, BABI nggak boleh. Tapi kenapa kita boleh? Di dalam Yesus semua sudah dikuduskan. Ini saudaraku, ini bedanya. Karena apa? Bukan yang masuk itu. Dan Yesus ingin langsung masuk dalam hati itu. Itu yang diperhatikan, bukan yang masuk dalam perut. Karena yang dalam perut dibuang di jamban. Ini saudaraku. Jadi jangan salah. Kamu makan buru-buru ikan lele aja nggak boleh. Kita suka makan ikan lele, ikan patin. Pokoknya yang nggak ada sisitnya nggak boleh, saudara. Belut nggak boleh. Wah, di Padang belut mahal, saudaraku. Nah ini. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kiri. Artinya kita nggak usah berbantah-bantah, nggak usah sampai balas-balasan. Haleluya. Iya, saudara-saudaraku. Kadang-kadang manusia ini mancing-mancing. Bunuh, digituin juga, saudaraku. Jangan, saudaraku, itu juga nggak boleh. Nanti kalau benar-benar dibunuh bagaimana? Orang kita yang ngomong. Makanya ya di atas ya, tidak atas tidak. Jangan suka ngomong gitu. Kadang marah. Ya ini. Tapi bukan kebenaran, saudaraku. Nah, jadi kita harus sesuai dari dalam dengan di luar. Bunuh. Padahal nggak mau. Buru-buru dibunuh, cuma diomongin aja, nggak bisa. Bunuh. Nggak boleh, saudara. Dia diomongin aja nggak bisa, malah dibunuh. Tapi kadang itu sepertinya begitu, tapi itu untuk melawan juga, saudaraku. Jadi pura-pura baik, ini lebih parisi lagi, saudaraku. Tapi nggak baik. Jadi nggak boleh begitu, saudaraku. Ya atas ya, tidak atas tidak. Lain itu adalah apa? Dari si jahat. Iya, saudara. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi kita nggak boleh terlalu bertahan hanya gara-gara 100 rupiah berantem. Tapi di parkiran sana gara-gara 2.000 bunuh saudaraku. Dia aja yang di sana itu dekat Tanjung Priuk itu, tukang parkir hanya 2.000 bunuhan, saudaraku. Jadi hendaklah di dalam kamu ada perasaan seperti yang ada pada Kristus Yesus. Kamu telah mendengar firman. Ini ayat 43. Kasihilah sesama manusia
dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini hanya ada pada Yesus. Nabi yang mana-mana juga, pemimpin agama, tidak ada yang berkata kasihilah musuhmu. Ini hanya ada di dalam Yesus. Tapi Tuhan inginkan perasaan itu perlu ada pada kita. Haleluya saudaraku. Kalau ini sudah mulai bekerja dalam hidup kita, wah, jemaat Maranatha benar-benar tidak sehati. Bukan kepada keinginan manusia, sehati kepada perasaan. Dan apalagi tadi? Pikiran yang ada pada Kristus. Ini sasaran kita. Kalau semua harus keinginanku, wah kacau. Kalau keinginan suami istri dua-dua, wih kacau juga. Tapi semua harus kepada perasaan dan pikiran yang ada pada Kristus. Di situ kesehatan kita. Kiranya Tuhan tolong kita semua saudaraku meningkat di dalam Tuhan. Kita akan menerima berkat melebihi daripada dalam pelajaran awal. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan, melebihi lagi kalau kita melakukan firman Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul di hati, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu Tuhan buat bagi orang yang mengasihi Dia. Itu artinya yang mau melakukan firman-Nya. Jadi tetap berkat itu luar biasa kepada kita. Bukan berarti saudaraku kalau ada pengajaran peningkatan, menyangkal diri, pikul salib, kita nggak perlu berkat. Bukan. Kalau kita mengasihi Tuhan, malah berkat kita lebih banyak. Kita tidak minta pun, Tuhan akan berikan. Amin saudaraku. Bagaimana enggak? Karena di pikiran juga nggak ada, apalagi minta. Dalam hati juga nggak ada, apalagi minta. Tapi Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Ayo kita mau baca bersama-sama ini. Saya senang saudaraku. Dan ini sebagai penutup, biar kita diyakinkan kita semua sangat diberkati oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita melakukan firman itu mengasihi Tuhan. 1, 2, 3. 1 Korintus 2:9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh